Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan untuk mencapai segala keinginannya. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB guru kelas kompetensi profesional bahasa Indonesia, khususnya pada pembahasan menemukan ide pokok, paragraf deduktif, paragraf induktif, kalimat konotasi, kalimat denotasi, dan sinestesia. Dan ini merupakan video part ke-7. Untuk part 1 sampai dengan part 6 saya sudah cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa cek dan klik di sana. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Insomnia bisa disebabkan oleh banyak faktor. Gangguan tidur ini umumnya disebabkan kecemasan atau beban pikiran, bekerja sampai larut malam, kondisi tempat tidur yang kurang nyaman, hingga kebiasaan memakai peralatan elektronik sebelum tidur. Selain itu, hal-hal yang sering kali sepele tetapi banyak dilakukan juga dapat memicu insomnia. Contohnya adalah kebiasaan berolahraga di malam hari beberapa saat sebelum tidur. Dengan alasan kesibukan, banyak orang di perkotaan yang baru sempat berolahraga pada malam hari. Dengan mengenali penyebabnya, insomnia akan lebih mudah diatasi. Ide pokok bacaan di atas adalah: A. Faktor penyebab insomnia, B. Akibat dari insomnia, C. Pengertian insomnia, atau D. Jenis penyakit gangguan tidur. Maka jawabannya yang benar adalah A. Faktor penyebab insomnia. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Jadi sekali lagi, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Soal yang kedua. Penyakit virus corona termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Menurut penelitian terbaru, penyebaran virus corona sangat terkait dengan level kelembaban udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah virus corona biasanya terjadi di musim dingin. Sementara di negara tropis, virus corona menyebar di musim penghujan. Ide pokok bacaan di atas adalah: A. Jenis penyakit yang penularannya mudah, B. Mudahnya menular, C. Penyebaran penyakit virus corona, atau D. Penyebab penyakit virus corona. Maka jawaban yang benar adalah C. Penyebaran penyakit virus corona. Soal berikutnya, soal yang ketiga. Laju inflasi yang kurang dari 5% sering diartikan sebagai inflasi lemah. Sedangkan inflasi moderat adalah inflasi yang mencapai 20%. Meskipun ada yang memberi batasan inflasi moderat itu sampai 30%, inflasi yang melebihi 30% umumnya dianggap inflasi keras. Jadi di dunia moneter dikenal dengan 3 macam inflasi. Paragraf tersebut dikembangkan melalui cara A. Deduktif, B. Naratif, C. Deskriptif,
Atau D. Induktif. Maka jawaban yang benar adalah D. Induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Soal berikutnya, soal yang keempat. Memasuki abad ke-21, sejumlah masalah kependudukan menghadang umat manusia secara tumpang tindih. Sebagai contoh, masalah lanjut usia atau lansia muncul pada saat pertambahan penduduk masih besar. Kemiskinan menjadi kian kasat mata di tengah rumitnya masalah ketenaga kerjaan. Masalah kesehatan pun turut mewarnai landscape kehidupan pada awal milenium ketiga, terutama menyangkut kesehatan wanita dan anak-anak. Jenis paragraf di atas adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Deduktif-induktif, atau D. Deskripsi. Maka jawaban yang benar adalah A. Deduktif. Deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola deduksi bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebutkan hal khusus. Paragraf deduktif bisa dilihat dari letak awal kalimat utamanya yang berada di awal alinea. Soal yang kelima. Kalimat berikut yang memiliki makna denotasi adalah A. Kebakaran hutan menyebabkan punahnya beberapa tanaman langka. B. Andi terbakar emosi ketika mengetahui kejadian yang menimpa ibunya. C. Ayahku menjadi kaki tangan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Atau D. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu menjadi lautan manusia. Maka jawaban yang benar adalah A. Kebakaran hutan menyebabkan punahnya beberapa tanaman langka. Jadi makna denotasi adalah makna harfiah atau makna yang sebenarnya dari suatu kata. Soal yang keenam. Paman datang membawa buah tangan untuk kakek dan nenek. Kata yang bermakna konotasi positif dalam kalimat di atas adalah A. Paman, B. Membawa, C. Datang, atau D. Buah tangan. Maka jawaban yang benar adalah D. Buah tangan. Konotasi positif merupakan kiasan yang mengandung makna baik atau positif. Soal ketujuh. Hutan lindung berfungsi sebagai penampung air di musim hujan dan turut menentukan suhu udara di daerah sekitarnya. Namun masih ada segerombolan orang yang suka menebang demi keuntungan pribadi. Di antara kata-kata dalam paragraf di atas yang bermakna konotasi negatif adalah A. Hutan lindung, B.
turut menentukan, C. segerombolan orang, atau D. suka menebang. Maka jawaban yang benar adalah C. segerombolan orang. Konotasi negatif merupakan kiasan yang mengandung makna buruk atau negatif. Soal yang ke-8. Anak itu sangat suka makan nasi goreng dengan telur mata sapi. Kata yang bermakna konotasi positif dalam kalimat di atas adalah A. nasi goreng, B. mata sapi, C. suka, atau D. makan. Maka jawaban yang benar adalah B. mata sapi. Jadi kata mata sapi di sini adalah kata yang bermakna konotasi positif. Maksudnya adalah mata sapi ini merupakan makna kiasan dari telur yang diceplok di atas penggorengan, yang bentuknya diibaratkan seperti mata sapi. Jadi bukan telur yang digoreng bersamaan dengan mata sapi atau mata sapi yang digoreng dengan telur. Baik, soal berikutnya, soal ke-9, yang merupakan kalimat sinestesia di bawah ini adalah A. Pak Ahmad dijadikan kambing hitam dalam permasalahan itu. B. Ani dibawakan buah tangan oleh ayahnya. C. Sungguh manis gadis kecil itu. Atau D. Para pahlawan telah gugur di medan perang. Jawaban yang benar adalah C. Sungguh manis gadis kecil itu. Makna sinestesia sendiri merupakan pergeseran makna suatu contoh kata dasar yang berkaitan dengan panca indera, di mana suatu kata yang mestinya identik dengan suatu panca indera bergeser atau malah dikaitkan dengan panca indera yang tidak ada kaitannya dengan makna kata tersebut. Kata manis pada kalimat di atas biasanya identik dengan indera pengecap, lidah. Namun, pada kalimat di atas, kata manis mengalami pergeseran makna sinestesia, sehingga makna kata manis pada kalimat di atas kini identik dengan indera penglihatan, yaitu mata. Hal itu bisa dilihat dari adanya kata melihat pada kalimat di atas. Soal yang ke-10, kalimat yang menggunakan kata bersinestesia adalah A. Sejak kemarin Pak Rejo bersikap kasar kepada anaknya. B. Sayur asam buatan ibu sedap sekali rasanya. C. Saya tidak suka masakan yang manis rasanya. Atau D. Suaranya merdu sekali ketika menyanyikan lagu rindu. Maka jawaban yang benar adalah A. Sejak kemarin Pak Rejo bersikap kasar kepada anaknya. Kata yang mengalami sinestesia pada kalimat di atas adalah bersikap kasar. Kata kasar semula hanya dipakai untuk menyatakan rasa berdasarkan indera peraba atau kulit.
tetapi kini mengalami perubahan makna dengan menyamakannya seperti makna bersikap kasar dalam indera pengecap. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.